Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Allah hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan. Ya, mari kita puji-puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Ganti nyanyian kita, nyanyian namanya, nama yang berkemenangan, ya. Nama Yesus, nama yang berkemenangan. Begitu kita panggil nama Yesus, pasti ada mujizat, ya. Kita makan bisnis. Dalam kesusahan, panggillah nama Yesus. Nama itu nama di atas segala nama. Dia nama yang diberikan Bapa kepada kita, supaya kita selama di dunia ini memiliki modal hidup. Itulah nama Yesus. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian namanya terindah, namanya Yesus.
Bapa kekekalan, Raja damai, Raja damai, Raja damai. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tibalah waktunya Tuhan kami berdiam diri. Setelah kami memuji nama-Mu, nama di atas segala nama, itulah nama Yesus, Juru Selamat dunia. Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa memanggil nama Tuhan tidak pernah dipermalukan. Nama itu nama yang ajaib, nama yang besar yang Kau beri kepada kami, terutama di zaman akhir di mana kami menghadapi dunia yang semakin sulit dan sukar. Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi siapa berseru kepada nama-Mu akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, bukakanlah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari. Puji Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada mengikuti ibadah ini, baik langsung, baik tunda secara online, kami ucapkan selamat mengikuti. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-18, yaitu karena besar kasih Allah sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, jadi karena begitu besarlah kasih Allah sehingga Dia memberikan anak yang tunggal, tapi bukan untuk menjadi hakim. Hakim itu memonis, menjatuhkan hukuman. Ya, tapi Tuhan kita datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita. Ya, silakan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman Ya, itu. kita baca sama-sama ayat 16. Karena sehingga ya, begitu sederhananya Tuhan berikan kepada manusia supaya hidupnya jangan binasa. Jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Hebatnya percaya kepada Tuhan, mengubah hidup manusia yang harusnya binasa. Upah dosa adalah maut. Tapi begitu percaya, maka hidup kekal diberikan kepada kita. Jadi percayalah kepada nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Nah, saudaraku, jadi percaya artinya menerima. Percaya artinya menerima. Menerima artinya percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita menerima Yesus.
Begitu juga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempercayakan hidup kepada Dia. Mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Jadi seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Mau seluruh hidupnya dipersembahkan pada Tuhan? Mau? Nah, jangan terlambat. Jangan terlambat. Biasanya manusia suka terlambat. Kalau sudah diambang kematian, sudah di neraka, baru menyesal. Udah di neraka, Tuhan, saya mau percaya Yesus, saya mau persembahkan hidupku pada Tuhan. Kata Tuhan, sudah terlambat. Jadi Alkitab mengatakan, kalau kamu mendengar suaranya, hari ini mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Jangan membatu hatinya. Tapi lembutkanlah hati saudara. Melembut. Biasanya orang melembut setelah dalam kesusahan, dalam kesulitan. Setelah kepepet, jalan buntu, baru dia mulai melembut. Ya, jadi sebaiknya kita setiap hari, setiap waktu melembut kepada Tuhan. Amin. Nah, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, melembut hati. Seperti Tuhan Yesus, dia berkata, aku ini ya lemah lembut dan rendah hati. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Dan bukti kita lemah lembut adalah kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman-Nya. Nah, kita melembut. Ya, puji Tuhan, kita ini di tengah pandemi dan juga menjelang hari-hari besar umat Kristen. Hari Natal kita sudah rayakan, tapi masih terus nanti berlanjut dirayakan Natal. Biasanya sampai bulan Januari, pertengahan Januari juga masih ada orang merayakan Natal. Dirayakan Natal berikut tahun baru. Nah, tahun yang baru. Tahun baru berarti 1 Januari 2021. 2020 sudah mulai habis. Sekarang ini tanggal 15. 16 hari lagi kira-kira. Sayonara, selamat tinggal tahun yang baru. Tahun yang lama, selamat datang tahun ya, tinggal berapa hari lagi, selamat tinggal tahun yang lama, selamat datang tahun yang baru. Ya, jadi jangan ya itu, karena pernah kita lihat di TV ya, tinggal beberapa jam lagi mau memasuki tahun baru, malah terjadi kecelakaan. Satu keluarga itu mati ya, tabrakan di tol. Udah berapa tahun lalu itu ya. Jadi tetap hati-hati. Amin. Nah, berjalan berhati-hati, bertindak berhati-hati, supaya beruntung dan berhasil. Supaya beruntung dan berhasil. Ya, jangan ceroboh, berdagang juga jangan ceroboh. Ya, ada hitungan, betul kan? Iya kan? Adakah hitung-hitungannya? Bikin kue kan juga ada hitungannya kan. Masa dibikin lakunya 50 dibikin 200, 150 mubazir umpamanya. Ya kan begitu. Jadi ada apa? Hitung-hitungan. Ya, nah, dalam hal apapun ada kalkulasi hitungan.
hitung-hitungan. Ini kita ini hitungannya tinggal berapa hari lagi nih mengakhiri tahun 2020. Bertindaklah hati-hati supaya dengan demikian nanti perjalananmu berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Kita sekarang sedang di kota Bandung, ya, di Bandung, ya. Jadi supaya kita di kota Bandung atau di Bandung ini kita beruntung dan berhasil harus berhati-hati. Amin. Bertindak hati-hati. Ya, bertindak hati-hati itu maksudnya sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, pasti berhasil. Pasti berhasil. Ya. Itu kata Tuhan kepada Joshua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, supaya dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Beruntung dan berhasil. Lawan katanya berhasil apa itu? Gagal. Lawan katanya untung, rugi. Jadi hanya dua saja, beruntung dan berhasil atau gagal dan rugi. Kalau orang gagal dan rugi, ya sedih. Tapi kalau berhasil, oh puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, semua kita ini masih dalam perjalanan hidup, masih banyak yang kita kerjakan selama di dunia ini. Ya, nanti kalau sudah di sorga baru menikmati hasilnya, hidup yang apa di dunia sudah bosan atau masih sudah bosan hidup di dunia atau masih suka-suka? Ada orang bilang sudah bosan hidup di dunia. Lalu kalau bosan hidup di dunia mana kita tinggal, ya kan? Kita masih diberi perpanjangan umur, kesehatan. Kita pergunakanlah hidup ini sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Jadi kalau Allah memberikan anaknya, itu berarti anak yang tunggal. Dia sudah berikan, berarti segala sesuatu akan diberikan kepada kita bersama-sama dengan anaknya. Artinya, kalau kita terima Yesus, percaya pada Yesus, sebenarnya kita sudah memiliki segala-galanya. Amin. Amin. Itulah kekayaan yang tertinggi. Kekayaan yang terbesar adalah Yesus. Siapa memiliki Yesus memiliki hidup yang kekal. Ya, sudah memiliki semua. Makanya waktu kepala penjara mau bunuh diri. Ya, mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Ya, karena dia akan dieksekusi hukum mati karena ditugaskan menjaga orang dalam penjara malah bebas dari penjara. Paulus dan siapa itu? Siapa dan yang bebas dari penjara ketika menyanyi waktu malam? Paulus dan Silas. Tangan diborgol, kaki diborgol, malah menyanyi. Menyanyi. Alkitab mengatakan Allah itu hadir di atas puji-pujian umatnya Israel. Amin. Amin. Allah hadir di atas puji-pujian umatnya Israel. Tangan diborgol, kaki diborgol. Ya, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Dan hidupnya secara manusia menderita. Ya, tidak ada kebebasan. Ya,
tinggal tunggu nanti hukum mati. Ya. Tapi saudaraku, Paulus ketika di dalam penjara, tangan diikat, kaki diikat, diborgol, dirantai, ya, dengan Silas kerjanya adalah menyanyi di tengah malam. Ya, makanya suka menyanyi. Suka enggak menyanyi? Ibu-ibu bagaimana, suka menyanyi? Hah? Suka menyanyi atau hanya di tempat kebaktian aja nyanyi? Ya, di rumah nggak pernah, di jalan nggak pernah, ya. Bapak saya itu jam 4 pagi. Kalau di sana kan di kampung itu jarak rumah 6 meter, 7 meter kira-kira gitulah, berbaris gitu, baris berhadapan-hadapan. Di sana juga begitu. Ya. Pagi-pagi kira-kira jam 4 udah berdoa, menyanyi. Ya, jadi beberapa tetangga itu dengar nyanyian. Ya. Harusnya kita juga begitu. Amin. Jam 4 pagi menyanyi, atau jam 5 atau setengah 5. Pokoknya pagi-pagi menyanyi buat Tuhan. Tetangga kita sebelah, mereka sudah memuji Tuhan. Ya kan? Kita pun harusnya memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Biarlah Tuhan dipuji. Tuhan itu hadir di atas puji-pujian umatnya Israel. Terkadang dengan menyanyi, dengan hati yang hancur, dengan sungguh-sungguh, semua masalah beres. Amin. Dalam hati kita Tuhan berkata, anakku sudah beres. Sudah apa? Sudah beres. Tuhan itu menyelesaikan masalah manusia, tidak harus berbelit-belit, tidak harus pakai teori apalah namanya. Enggak. Ya. Tuhan itu kalau berkata sudah, ya sudah. Beres, ya beres. Amin. Ya begitu. Ya. Jadi kita membutuhkan Tuhan membereskan semua persoalan hidup kita. Ya, walaupun sulit, berat dan sukar. Ya, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Bawalah khawatirmu kepadaku, kata Tuhan. Ya. Nah, kenapa? Karena Dia memperdulikan kita. Memperdulikan. Dia peduli, care ke kita. Dia sangat peduli. Ya, mungkin keluarga, teman, saudara, biasanya itu begitu kalau diantara bersaudara. Ya, jadi kalau saudaranya datang, saudara apa? Datang. Tapi kalau saudaranya jalan kaki, apalagi nyeker, datang, nyeker, jalan kaki, ditip begini. Ini cerita ini betul. Jadi rupanya ada kisah seorang jemaat Tuhan datang ke gereja. Ya, rupanya Pak Pendeta suka ngintip begini. Suka apa? Ngintip. Jadi kalau yang pakai mobil datang, wush, pintunya langsung dibuka lebar. Dibuka lebar-lebar. Tapi ada orang yang nyeker datang. Pakaiannya biasa. Sama dia begini ditutup. Kata si jemaat itu, mulai sekarang saya tidak mau ke gereja. Pilih kasih. Itulah manusia. Manusia bisa pilih kasih. Kalau Tuhan gak pernah pilih kasih. Amin.
tidak pernah pilih kasih. Mari padaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu, berpikulan berat. Mari padaku semua orang yang letih, lesu. Nanti Tuhan akan berikan kelegaan. Ya. Letih, lesu karena pikulan berat. Pikulan apa? Berat. Mana lebih berat? Kapas 50 kilo daripada besi 50 kilo. Hah? Oh, sama. Pikiran tadi lebih berat besi. Mana lebih banyak? Kapas. Itu teka-teki waktu anak-anak. Wah, pastilah lebih berat besi. Padahal sama-sama 1 kilo. Sama-sama 50 kilo. Ya, begitulah. Ya. Nah, ini kita datang dengan berpikulan berat. Ya, jadi keranjang itu biasanya kalau si bapak-bapak ya biasanya jualan keliling ada keranjang. Ada di muka satu, ada di mana? Di belakang. Dibawa mulai dari mana itu dibawa terus dia bawa. Dia bawa. Ya. Ada pikulan? Punya pikulan nggak? Atau dibuang aja itu? Borak buang gitu. Ya, buat apa pikul? Ya, pasti ada pikulan. Tanggungan. Bapak tanggungannya berapa? Pasti suatu ada berapa tanggungannya? Banyak ya? Tuh banyak. Kalau sudah tua masih ada omak tanggungannya? Masih ada ya? Masih ada. Iya. Pikirin cucunya yang sana, Pikirin. Guru saya berkata begini. Ya, nggak bisa saya lupakan. Kalau ada seorang bapak punya anak, katakanlah anaknya 7. Perhatikan. Kalau ada seorang ayah, anaknya 7. Anak 7 banyak atau sedikit? Banyak. Zaman sekarang, zaman dulu kurang tuh. Tahun 50. Ya kan? Nah, bintang maru meris, obu maru. Sumoro, anak petung riris, boru petung sorok. Kalau bisa anaknya seperti bintang kan. Ya, kebanyakan kan sekarang mah 2 anak cukup. Iya kan? Jadi pikulan. Di muka keranjangnya sama di belakang. Keranjang pikulan. Ya. Masa lalu belum beres, masa depan juga banyak yang harus dipikul. Atau masa lalu sudah beres semuanya? Belum kan? Terkadang masa lalu itu yang membuat kita susah. Iya kan? Betul nggak? Trauma, aduh, masa lalu kesana segini, dihitung. Nggak mampu. Ya. Pikirkan lagi depan, besok begini. Aduh, keranjang pikulan. Ya, bawalah kepada Tuhan. Tuhan mau ambil alih apa? Keranjang pikulan. Di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya? Lu? Ya, cobalah Mazmur berapa itu? Mazmur 80 berapa itu? 1 ayat 7. Perhatikan. Ini firman
harus dibuka. Kalau nggak dibuka tertutup. Kalau tertutup ya nggak ngerti. Ya. Nah, dibuka. Nah, makanya namanya wahyu. Wah itu artinya pembukaan. Pembukaan. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Zaman akhir dibukakan. Supaya nanti kita melihat firman terbuka. Jalan pasti terbuka. Amin. Kalau sudah firman dibuka, pasti jalan terbuka. Pasti jalan apa? Terbuka. Kalau firman tertutup berarti jalannya apa? Tertutup. Ya, perhatikan. Mazmur 81 ayat 7. Perhatikan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tuhan angkat apa? Beban. Dari mana? Bahu. Terus Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. amin. Bebas dari apa? Baca dulu sama-sama. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Perempuan. Laki-laki. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Akan diangkat atau telah? Akan diangkat atau telah? Amin. Aku telah mengangkat beban dari mana? Bahu. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Jadi jangan dipegang-pegang lagi keranjangnya, pikulannya. Amin. Pulang nanti sudah enak. Tadi aduh ini berat. Aduh ini berat. Aduh. Masa depan, masa lalu juga masih banyak. Bebas tangan dari keranjang pikulan. Amin. Bebas. Itu gunanya kita beribadah. Ya, setiap kita datang beribadah, semua keranjang pikulan kita Tuhan angkat. Amin. Jadi dia ambil alih. Tuhan ambil alih masalah semua manusia. Semua persoalan manusia. Manusia itu rapuh, lemah dari debu tanah. Kalau manusia dibuat dari besi, hebat. Hebat. Betul nggak? Pasti kita bilang, wah dari besiku, gampang lah. Tapi ini dari debu tanah yang rapuh, mudah putus asa, mudah kecewa, mudah kesinggung, mudah, apalagi mudah. Manusia serba mudah, tapi disadarkan kita bahwa kita yang rapuh ini, ya, kita yang rapuh ini, yang punya masalah banyak, Tuhan mau ambil alih. Tuhan apa? Mau ambil alih, diambil alih. Ya, makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu sebenarnya menggantikan kita, mengambil alih segala masalah manusia, to take over. Mengambil apa? Ambil alih. Seperti seorang punya utang. Pernah punya utang? Itu ke sana, ke sini, ke situ, hitung-hitung banyak utang. Tiba-tiba ada orang bermurah hati. Bermurah hati. Mas, berapa utangnya? Kadi itu sakie, kadinya sakie, kaki. Lalu dikasih. Utang umpamanya 10 juta dikasih 15 juta. Masih ada sisa berapa? Dibager ya.
masih ada apa? Memang Tuhan itu selalu kasih lebih. Amin. Nah iyalah, masa pas-pasan, ya kan? Nah, Tuhan kasih lebih, iya kan? Betul nggak? Janda Sarpat banyak utangnya. Siapa teh penagih hutang udah datang? Janda Nabi, iya kan? Janda Nabi penagih hutang sudah datang, iya kan? Penagih hutang sudah datang, hendak diambil anaknya menjadi budak. Nabi berkata, apa yang ada padamu? Apa yang ada padanya? Minyak dengan minyak sedikit dalam buli, cuma sedikit aja. Sedikit, beberapa tetes, bukan dalam drum. Buli-buli mah kecil. Ya. Nah, dia berkata, pinjamlah dari tetanggamu. Wadah-wadah, tempayan-tempayan, jangan sedikit, tapi banyak. Sudah itu nanti minyak yang sedikit tutup pintu. Tutup pintu. Jadi ini namanya masuk dalam doa. Amin. Masuk dalam doa. Kemudian tuangkanlah kepada bencana-bencana itu mana yang penuh, ganti lagi. Dilakukan. Sudah dilakukan. Dia pergi lagi kepada Nabi itu. Semua sudah dilakukan. Dan sudah penuh. Apa kata Nabi itu? Juallah minyak itu. Bayarlah utang. Rupanya utang harus Tapi Tuhan buka jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu baru dunia. Ya. Nah, kemudian dijual. Masih ada apa tadi? Sisa. Hiduplah dari lebihnya. Amin. Amin. Janda ini di tengah masa-masa susah, akhirnya bisa hidup. Sekarang kita zaman susah. Serba susah. Perusahaan besar udah berhenti. Banyak yang sudah gulung tikar. Ya, pada bingung orang. Ya, tapi ingatlah, perusahaan kita ada. Perusahaan surga. Amin. 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 Bos kita Tuhan Yesus. Amin. Nah, nggak pernah bangkrut dia. Pernah bangkrut Tuhan Yesus? Enggak. Pernah bangkrut Tuhan Yesus? Ya kan? Bapakkulah pengusahanya. Kan begitu Tuhan Yesus berkata? Pengusahanya. Jadi bapak kita itu pengusaha. Amin. Betul nggak? Bapak kita apa? Pengusaha. Jangan takut. Sorga nggak pernah bangkrut. Amin. Sorga tidak kenal bangkrut. Kita bisa bangkrut. Tuhan tidak pernah bangkrut. Bapakkulah pengusahanya, kata Tuhan. Jadi dia tidak pernah gagal. Ya, dia pasti pelihara kita. Yang penting melekat pada Tuhan. Nempel dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Seperti ranting. Hidup dari mana ranting itu? Dari pokok atau ranting memberi makan pokok? Pokok yang memberi makan ranting. Asal datang beribadah, melekat kepada Tuhan. Alkitab mengatakan hatinya melekat kepadaku. Aku tidak membiarkan dia, tidak mengizinkan dia masuk dalam malapetaka. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak menimpamu. Amin. Dan Tuhan pasti pelihara kita. Asal melekat, nempel dengan Tuhan seperti ranting dengan pokok. Pasti Tuhan pelihara. Jadi kita ini yang memelihara adalah Tuhan. Amin. Pasti
pasti dipelihara. Tuhan itu baik. Ya, kalau ada kebutuhan, bawalah kepada Tuhan. Ya, mari padaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan, nanti diambil pikulan itu, hati kita lega. Pulang nanti jangan bawa keranjang pikulan lagi. Baik masa lalu, masa depan saudara yang saudara pikul, Tuhan ambil alih semua. Amin. Nah, kita pulang dengan iman. Nanti Tuhan menyelesaikan. Kita mau datang pada Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia. Ya, Roh Kudus menolong kita. Kalau anaknya sudah diberikan segala sesuatu, pasti diberi bersama dengan anaknya. Haleluya. Yang bisa berlutut kalau tidak bisa di kursi saja. Lembut. Amin. Wanita saja lembut, kau pria berdoa. Amin. Dia mengasihi engkau. Dia peduli padamu. Singar saja semua berdoa. Karena begitu cinta dunia. Ya, Dia mengasihi kita semua dimanapun kita berada. Dia sudah beri yang terbaik, anaknya yang tunggal. Dia pasti beri yang lain, makan, minum, kesehatan, tempat tinggal, uang yang kita perlukan, pasti Dia cukupi semua. Dia beri kepada kita. Singar sekali lagi. Datanglah kepada Yesus, datang pada Allah. Dimanapun saudara berada, Dia mau memeluk engkau, Dia mau belai engkau.
dengan kasihnya dia berbisik padamu, jangan takut anakku, jangan khawatir, jangan bingung. Oh, haleluya. Sekali lagi lembut singkat. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Jangan dirasa kami dapat hidup kekal. Haleluya. Haleluya. Berlututlah, datanglah pada Yesus, berdoa, hampiri Dia, hampiri Dia. Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih lesu, berpikulan berat, aku akan memberi sentosa kepadamu, kelegaan. Dia ambil alih semua kerajaan pikulan kita. Dia ambil semua beban berat kita, masa lalu yang selalu membayangi hidup kita, beban berat yang belum selesai, masa depan yang masih dalam bayang-bayang. Tuhan pun mau menolong saudara. Hari ini Tuhan ulurkan tangannya mengambil keranjang pikulan, sehingga kita berkata, sekarang tanganku bebas dari keranjang pikulan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Allahku, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, pergumulanmu, Tuhan tahu engkau dalam kesulitan, dalam banyak masalah kehidupan. Bawa pada Dia. Haryamaya ramaya Allahku, Rajaku. Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih bagimu, penopang penolong hidup kami. Haleluya, Allahku, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bebanku terlepas, bebanku terlepas di bawah kaki Yesus.
jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Lembut sekali. Kita bangkit berdiri. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus. Jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus. Jiwaku disembuhkan. Angkat tanganmu sekali lagi. Makasih Tuhan, ketika kami datang padamu, menyerahkan semua kerajaan pikulan kami, masa lalu kami, masa depan kami yang begitu berat. Tuhan ambil alih semua. Tuhan ambil alih semua kerajaan pikulan kami. Dan hati kami, tangan kami sekarang bebas dari kerajaan pikulan. Tuhan mengambil alih semua kebutuhan kami, masa lalu dan masa akan datang. Tuhan akan mencukupi, menyelesaikan semua persoalan kami. Ketika kami datang pada Tuhan, kami percaya Tuhan mampu menolong kami dan sudah menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Berilah Yang Baik. Yang terbaik, apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Kita memberi, pasti kita menerima. Sebagai warta jemaat kita besok pendalaman Alkitab di Cimindi, kitab Wahyu, ya, Wahyu. Wah, itu tentang akhir zaman. Kalau saudara nggak mengerti, ya karena nggak datang. Kalau mengerti, mau pengen mengerti, datang. Tuh, ya. Hari apa namanya? Hari Sabtu ibadah online, ya. Mudah-mudi minggu kita kumpul kembali jam 10.30, ya, di Cimindi 7.30, ya. Teman-teman kita yang lain jangan sampai kendor. Anggota keluarga tetap semangat beribadah. Bawa teman keluarga supaya semua selamat, ya.
Karena di tengah pandemi ini mereka yang selamat pasti dibedakan oleh Tuhan. Amin. Ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara. Persembahan saudara kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan, jemaatmu biji matamu yang kau kasihi akan pulang. Yang jauh dan dekat hentarkan dengan selamat, penuh sukacita surgawi, karena Tuhan menyertai kami, mencukupi kebutuhan kami, mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami jadi garam, jadi terang dunia, bersaksi untuk membawa keluarga kami dan teman kami untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bangsa negara kami, Indonesia tercinta. Di tengah pandemi ini berikanlah kemampuan kepada Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Seluruh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dengan wakilnya Pak UU, Tuhan tolong. Juga Bupati di Bandung Barat Pak Umbara dengan wakilnya, juga seluruh muspika, seluruh kepala desa, RW, RT di mana kami berbakti. Tuhan berkati, beri kepada mereka kedamaian, hikmat, dan juga kemampuan Tuhan mengatasi semua keadaan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dan hentarkanlah anak-anak-Mu dan biarlah mereka menikmati kemurahan Tuhan hari demi hari. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.